Gerakan rakyat sudah hadir di 24 negara di dunia. Jadi ibu bapak sekalian perlu tahu bahwa gerakan rakyat tidak hanya ada di Kemayoran, ya, ada di Ciracas, tapi sekarang sudah ada di 24 negara di seluruh dunia. Sehingga kemarin Pak Anies berkunjung ke Riyadh di Saudi, bertemu juga dengan gerakan rakyat Saudi Arabia. Dan insya Allah besok Pak Anies akan berangkat ke Amerika. Di Amerika juga sudah ditunggu oleh gerakan rakyat Amerika Serikat. Tentu banyak hal yang berubah ya. Di Amerika juga saya rasa 1,5 tahun ini juga Amerika yang berbeda kan. Cambridge merasakan sekali kan dengan suasana itu. Jadi Amerika banyak berubah, geopolitik juga banyak berubah. Tapi kami berada di Amerika pada saat peristiwa 9/11. Dan sesungguhnya saya ini qualifying exam itu tanggal 12 September. Jadi saya sedang tengah-tengah belajar qualifying exam pada saat terjadi peristiwa 9/11. Mungkin karena itu juga saya lulus. Kenapa? Karena pada saat besoknya ujian, itu separuh lebih dari waktu ujian membahas peristiwa kemarin. Jadi nggak ngebahas tentang my dissertation, tapi separuh, karena semua orang membicarakan itu, bukan? Jadi saya berdasarkan itu. Nah, apa sih yang pada waktu itu kami bayangkan? Kalau saya waktu itu ya, teman-teman bayangkan perjalanan di sini, saya selesai kuliah, saya bekerja di sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia namanya IPC. Sampai sekarang masih ada. IPC itu asosiasi perusahaan elektronik sedunia, kantornya di Bannockburn, persis sebelahnya O'Hare Airport di Chicago. Nah, walaupun saya secara tanggung jawab itu tidak memiliki beban beasiswa dari Indonesia sama sekali. 100% pembiayaan itu dari kampus atau dari program beasiswa dari Amerika. Tapi pada waktu itu memang saya berencana pulang. Cuman kalau mau pulang, karena beasiswa saya dari dalam negeri itu maksudnya domestik, tidak ada komponen tiket pulang. Kan tiket pulang itu kalau beasiswa saya dari Indonesia, bukan? Kalau beasiswa dari sini ya biaya hidup. Lalu karena itu saya bekerja dulu supaya saya bisa pulang dengan sudah bekerja di sini. Nah, saya ingat pada masa itu di ujung saya bekerja hampir 2 tahun, manajer saya sana itu bilang, Anies be responsible. Kenapa? Karena 2004-2005 itu sedang ada SARS. SARS itu apa ya? Flu burung. Flu burung yang pada waktu itu di Amerika dan di Eropa larangan untuk travel ke Asia itu tinggi. Saya dengan anak 2 mau ketiga memilih untuk pulang. Atasan saya ingat saya bilang waktu itu, Anies be responsible. We are about to sponsor you for a green card yang bisa bekerja di sini. Terus saya sampaikan bahwa saya ini sejak zaman kuliah di kampus di Jogja dulu memiliki 3 kriteria untuk pekerjaan. 1, intellectually growing. 2, financially good. Nggak usah billionaire, tapi strong. 3, socially impactful. Nah, saya katakan di sini, I can get the first 2, but not the third one. The third one, I think I will be much more impactful if I return to Indonesia than here. Dan pada waktu itu dia bilang, oke, kalau punya alasan begitu, maka dia berhenti memaksa itu. Saya pulang. Jadi pada masa itu ada concern, teman-teman. Padahal pada waktu itu belum banyak berita dan belum ada Twitter, belum ada Instagram, belum ada kabar-kabar yang menggaung seluas seperti sekarang. Tapi tetap ada kekhawatiran. If I return, will I face soft landing atau crash landing nih? Dan kekhawatiran itu ada. Jadi saya apply for jobs ketika saya masih berada di Amerika. Sampai akhirnya dapat opportunity sebelum pulang. Jadi ketika pulang itu sudah ada post. Tapi memang masa-masa itu masa yang bagi saya sendiri pada waktu itu merasakan walaupun sudah diniatin pulang, tetap ada kekhawatiran. Nanti kita cerita lebih jauh tentang bagaimana sesudah pulang ke Indonesia. Tapi kalau yakin pada waktu itu saya akan pulang, kemudian siapin jalurnya, kita pulang dan akhirnya memulai di Jakarta. Dan di Jakarta pun I was new kid on the block karena saya tumbuh besar di Jogja, kuliah di Jogja, rencananya mau jadi dosen di Jogja, akhirnya berubah jadi ke Jakarta. Jadi itu kira-kira suasana. Tapi suasana di sana, pada masa itu suasana Amerika yang peduli dengan internasional, suasana hubungan Indonesia dengan Amerika yang baik. Saya berilustrasi kepedulian itu. Terjadi financial crisis. Saya sudah di sini ketika terjadi financial crisis. Saya masih di Maryland. Suatu ketika saya pulang ke apartemen.
Kalau di apartemen kan, kalau ini SOP, teman-teman juga mungkin masih merasakan sekarang. Begitu buka pintu, kemudian ada mailbox kan? Buka mailbox dulu. Pas buka mailbox itu satu ketika saya lihat ada surat dari rektor. Dan saya kaget terima surat dari rektor, karena nggak pernah membayangkan terima surat dari rektor. Did I get into trouble kira-kira? Buka surat rektor, ternyata rektor itu menuliskan kira-kira begini. Personalized letter kepada Anies. Kami mengetahui Indonesia sedang mengalami situasi economic difficulties. Universitas siap membantu semua yang menjadi kebutuhan Anda. Bila memerlukan tempat sementara, karena Anda tidak bisa bayar rent, maka kampus menyiapkan. Bila Anda perlu rescheduling seluruh pembiayaan, datang ke kampus. Bila Anda memerlukan counseling, datang ke kampus. Jadi, surat itu mengatakan bahwa we know your country is in trouble, and we know you may be one of those family, and we are ready to help. Jadi, perasaan dilindungi itu ada. Dan itu bukan hanya untuk Anies, itu semua mahasiswa dari South Korea, dari Malaysia, dari Indonesia, dari Singapura, semua yang terdampak terima itu. Apa sih suasananya? Atmosfernya adalah atmosfer Washington yang caring kepada international economic architecture. Dan mereka menjaga itu agar suasana arsitektur ekonomi dunia itu baik. Turunan ke bawahnya, itu sampai ke kampus-kampus. Kampus-kampus pun begitu. Tidak lama kemudian US Asian Business Council menggelontorkan beasiswa yang setiap mahasiswa itu terima $5.000. Bisnis grup yang beroperasi di Asia itu menyiapkan beasiswa lewat US Asian Business Council, sampai sekarang masih ada di Washington, dan memberikan bantuan kepada mahasiswa Indonesia, mahasiswa Asia Tenggara pokoknya yang terdampak. Jadi suasananya pada masa itu domestik Amerika bersahabat, hubungan Indonesia-Amerika juga baik, suasana global baik. Nah, yang berbeda pada waktu itu, Indonesia sedang masa transisi dari otoriter ke demokrasi. Itu yang berbeda. Other than that, nggak ada yang unik. Itu kira-kira. Thank you. Teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini menarik sekali teman-teman. Bagaimana ya Anies Baswedan, tokoh yang sangat fenomenal, tokoh yang sangat luar biasa ini ya. Anies ini adalah orang yang sangat jenius ya. Bagaimana Anies kemudian menjadi tokoh yang betul-betul ya bisa dikatakan tokoh yang visioner teman-teman. Rekam jejaknya di Jakarta adalah bukti bahwa Anies ini betul-betul bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk rakyat. Dan akhirnya apa? Akhirnya kan ia kemudian menjadi capres teman-teman. Ya, karena melihat masyarakat melihat bagaimana kinerjanya, rekam jejaknya ya kan. Dan kita lihat bagaimana situasi saat ini teman-teman yang kemudian menjadi perbincangan ya, dolar tembus 18.000 dan ini sempat dikritik oleh Anies ya. Anies mengatakan bahwa situasi saat ini ya tidak baik-baik saja, kata Anies teman-teman, dan ekonomi sulit dan sebagainya. Dan itulah kritikan yang diberikan oleh Anies ya, supaya apa? Supaya pemerintah mengambil kebijakan yang strategis ya. Dan kalau kita melihat Anies Baswedan ya bakal menjadi capres 2029 lagi teman, berhadapan dengan Prabowo. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan Anies teman-teman ya dengan membangun partai politiknya ya, Anies memang serius sekali ya untuk membangun partai politik teman-teman. Dan saya rasa bahwa partai Anies ini bisa lolos dalam verifikasi KPU dan akan menjadi partai ya yang akan bertanding di pemilu 2029. Dan saya yakin bahwa seperti kata Kodari teman-teman, kalau partai Anies ini ada ya, saya yakin kata Kodari akan bisa mengalahkan partai-partai besar yang ada. Ya saya juga gitu teman-teman. Karena nama Anies ini sudah sangat besar ya, bagaimana para pendukungnya yang militan ya. Saya rasa meraih suara 25% di 2024 ya. Kalau setengahnya itu saja ya, murni untuk memenangkan partai Anies, saya yakin bahwa partai ini akan menjadi partai yang besar teman-teman. Dan saya rasa bahwa apa yang Anies kerjakan ya adalah langkah-langkah yang sangat baik ya. Bagaimana ia selalu hadir ya di tengah-tengah masyarakat ya, memberikan ceramah, memberikan ilmu ya kan, membangun jembatan dan sebagainya. Saya rasa itu adalah langkah-langkah yang sangat konkret ya, untuk menjawab, untuk mempromosikan, untuk berbagi pandangan pada masyarakat. Bagaimana menurut kalian?